Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah paper dari Charles Uturia Licoro yang berjudul Comparison of 1D, 2D, and 3D Inversion Approach of Interpreting Electromagnetic Data of Silali Geothermal Area. Pertama-tama merupakan abstrak dan introduction, yang mana dalam paper ini nanti akan membahas tentang gabungan dari survei TEM dan MT. Yang kedua, membahas tentang kontak resistitivitas di dekat permukaan yang cukup besar. Yang ketiga, di paper ini nanti juga akan dibuat inversi 1D, 2D, 3D yang nantinya memiliki hasil inversi yang mirip di daerah dekat permukaan, dan ada beberapa perbedaan di lapisan yang lebih dalam. Yang keempat, terdapat 102 empty sounding. Hasilnya ada pergeseran statis yang disebabkan oleh heterogenitas resistitivitas di bagian permukaan, yang nantinya diperlukan metode TEM untuk koreksi statisnya. Selanjutnya tentang lokasi daerah geothermal Silali, yang mana daerah geothermal ini terletak di East African Rift System EARS. Yang kedua, patahannya berarah utara timur laut ke selatan barat daya. Penelitian MT dan TEM digunakan untuk menentukan distribusi resistitivitas dalam wilayah vulkanik Silali, sehingga dapat menentukan fitur magma, panas bumi, dan struktur lain dari gunung aktif ini. Lalu bahasan yang ketiga tentang joint 1D inversion of TEM and MT sounding, yang mana di gambar yang kedua ini kita bisa melihat hasil dari penggabungan MT1D inversion yang mana telah dikoreksi statis ke data TEM. Data TEM di sini digambarkan dengan warna merah, sedangkan data MT-nya berwarna biru. Nah, hasilnya berwarna hijau, yang mana daerah dekat permukaan memiliki resistitivitas yang cukup tinggi, yaitu di sekitar kedalaman 0,1 km. Lalu pembahasan 3,1 joint inversion 1D result. Hasil dari 1D cross sectionnya yang sudah dikoreksi dengan TEM ada dua gambar di sini, gambar 4A dan gambar 5A. Yang gambar ini diambil dari cross section yang berbeda. Yang pertama cross section dari EW 10 strip 4, dan yang kedua di daerah EW 10 strip 3. Yang mana kita lihat di dua daerah ini memiliki daerah dekat permukaan yang cukup mirip, sedangkan daerah bawahnya berbeda. Selanjutnya pembahasan 3.1.2 1D isoresistivity maps, yaitu gambaran resistitivitas di bawah permukaannya. Pertama dari gambar 6A, di situ merupakan 1D MT TEM, yaitu inversi 1D yang sudah dikoreksi dengan TEM dengan kedalaman 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan gambar 7A itu juga sama inversi 1D MT yang sudah dikoreksi dengan TEM, yang mana memiliki kedalaman 0 meter di atas permukaan laut atau sejajar dengan permukaan laut. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat bahwa terdapat resistitivitas rendah di lapisan dangkal dekat kaldera,
kalderanya itu bisa kita lihat dengan lingkaran putus-putus berwarna hitam. Sedangkan di daerah lebih dalam terdapat resistivitas yang cukup tinggi. Yang atas kan berwarna biru, yaitu di gambar 6A. Sedangkan daerah bawah di gambar 7A yang berwarna oranye. Memiliki resistivitas yang cukup tinggi. Lapisan resistivitas rendah di bagian lapisan atas diasumsikan sebagai mineral alterasi hidrotermal konduktif yang terbentuk di suhu 100 sampai 240 derajat Celcius. Lalu di bahasan yang poin yang keempat tentang 2D inversion of empty data. Menggunakan program Rebox di sepanjang profil tegak lurus dengan strike. Model awal inversi 2D adalah 10 ohm meter homogenes dan iterasi 10 dengan ketidakcocokan RMS adalah 1. Sedangkan RMS yang diinginkan berkisar 5-11 sehingga hasilnya model tidak cocok dengan data, sehingga mengisyaratkan bahwa tidak sepenuhnya berbentuk dua dimensi. Program Rebox ini sangat cepat dan sangat handal dengan penggunaan memori yang minimal. Lalu pembahasan hasil dari 2D inversinya. Yang pertama, hasilnya ini tegak lurus dengan strike. Ternyata ketika kita lihat-lihat terdapat 4 lapisan resistivitas utama. Yang pertama, lapisan tipis dekat dengan permukaan dengan resistivitas yang tinggi, kurang lebih dari 100 ohm meter. Yang kedua, lapisan konduktif dengan 10 ohm meter yang berwarna orange. Lalu terdapat lapisan resistivitas tinggi lagi sekitar 100 ohm meter yang berwarna biru. Dan di bawahnya ada resistivitas rendah kurang dari atau sama dengan 10 ohm meter yang berwarna orange di lapisan paling bawah. Lalu pembahasan nomor 5, 3D inversion of empty data. Terdapat 97 empty sounding, 30 periods, and 4 impedance tensor element. Membutuhkan waktu dan memori yang besar dalam inversi ini menggunakan versi processing paralel dari kode WS-INV3DMT menggunakan Message Passing Interface atau MPI. 3 kali run dengan 5 iterasi membutuhkan waktu 27 jam setiap iterasinya, total 405 jam untuk 15 iterasi. Kedalaman 6 km mulai menampakkan lapisan konduktif. Bisa kita lihat di gambarnya di daerah kedalaman sekitar 6 km atau 6.000 meter di atas permukaan laut itu berwarna orange. Selanjutnya poin 5.5 discussion of 3D inversion result. Nah, dari sini kita melihat ada dua gambar 6C dan gambar 7C. Masih sama, di gambar 6C ini merupakan peta resistivitas di kedalaman 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di gambar 7C ini merupakan peta resistivitas dengan kedalaman 0 meter di atas permukaan laut. Yang mana resistivitas rendah itu terdapat di dekat permukaan, terutama di sekitar kaldera. Nah, ini tentunya dikaitkan dengan adanya mineral alterasi suhu rendah yang terdapat di daerah tersebut. Sedangkan resistivitas yang tinggi kemungkinan karena peningkatan suhu dan menyebar di daerah selatan kaldera. Selanjutnya, garis hitam menunjukkan batas beda resistivitas.
pembahasan yang ke-6 tentang comparison of 1D, 2D, and 3D result. Perbandingan hasil antara 1D, 2D, dan 3D. Yaitu kita bisa melihat dari gambar keempat dan gambar yang kelima. Di situ ada dua cross section, yaitu cross section EW10 strip 3 dan EW10 strip 4. Cross section ini mengarah tegak lurus dengan patahannya. Nah, ternyata gambar 4 dan 5 menunjukkan 3 struktur dengan nilai resistivitas utama. Di permukaan diasosiasikan sebagai lava basalt. Lapisan kedua memiliki resistivitas rendah, kurang dari 10 ohm meter. Diasosiasikan dengan smectite dan campuran ultrasi clay. Lapisan keempat memiliki resistivitas tinggi lebih dari 70 ohm meter, dikaitkan dengan suhu tinggi, yaitu zona ultrasi chloride epidot. Dan yang terakhir, interpretasi 2D tidak semuanya bisa menjelaskan fitur-fitur penting geologis di lapangan kompleks, butuh inversi 3D untuk memperjelasnya. Yang terakhir, conclusion. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan berbagai pendekatan inversi 1D, 2D, 3D, dan menguji kekokohan model konseptual demi menyimpulkan keberadaan sistem panas bumi. 1D bisa menjadi satu acuan dalam mencocokkan model dengan data lapangan, lalu 3D menyempurnakannya. Sedangkan hasil 2D lebih banyak dipertanyakan karena hasilnya sedikit berbeda dengan inversi 1D maupun 3D. Secara umum, struktur daerah Silali menggambarkan 4 segmen. Pertama, zona resistivitas tinggi permukaan. Kedua, anomali resistivitas rendah, terutama di dekat permukaan daerah sekitar kaldera. Ketiga, resistivitas tinggi di dalam kaldera. Keempat, daerah konduktif di kedalaman 6 km yang mungkin sebagai sistem panas bumi. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.